Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 466, Kampung Halaman. Ivan agak terkejut. Ada dua implikasi dari perkataan Johan. Dia tidak hanya memberitahu asal anggur tersebut, tetapi dia juga memberitahu kampung halaman Cassie. Provinsi Beladiri, Kota Mara. Kampung halaman Cassie ada di Provinsi Beladiri. Mengenai tempat ini, baru-baru ini, dia sering mendengar orang-orang menyebutkannya. Ternyata, kampung halaman Cassie berada di Provinsi Beladiri. Ivan tak menyangkanya. Asal tahu saja. Menurut Nabhan, Provinsi Beladiri adalah tempat suci untuk kultivasi. Dengan kata lain, seharusnya Cassie memiliki kekuatan yang hebat. Namun, kekuatannya sepertinya biasa-biasa saja. Namun, Ivan teringat akan Leopold Goller, kekuatan Johan dan batu roh ungu yang dia berikan sebelumnya. Ivan merasa bahwa tidak aneh jika mereka berasal dari Provinsi Beladiri. Provinsi Beladiri, Kota Mara, keluarga Madison. Ivan terus mengulangi kata-kata ini di dalam pikirannya. Setelah itu, dia bertanya. Senior, setelah Cassie kembali ke sana, bagaimana keadaannya? Sejujurnya, kondisinya tidak terlalu baik. Johan pun tidak menutupi kebenarannya. Nona suka kebebasan dan tidak suka kekangan dari keluarganya. Selama beberapa tahun belakangan ini, Nona sudah terbiasa hidup bebas. Dan saat ini, dia sedang hamil. Apa? Ivan bangkit berdiri dari bangkunya. Senior, Cassie. Benar, dia hamil. Mengenai siapa ayah dari bayinya, kurasa seharusnya kamu lebih mengetahuinya. Johan melihat Ivan dengan tatapan usil. Dasar bocah, kenapa tidak lebih berhati-hati? Selama kehamilannya, reaksi Cassie jadi lebih sensitif. Yang paling penting adalah, apa anak ini dapat dipertahankan atau tidak, masih belum tahu. Ivan terdiam di tempatnya. Siapa kira-kira ayah dari anak yang dikandung Cassie? Tentu saja, Ivan. Dia tak menyangka bahwa dia akan menjadi seorang ayah. Suatu perasaan aneh muncul di hati Ivan. Dia merasa terkejut, juga merasa terharu dan juga bersemangat. Ingin sekali rasanya untuk segera menemui Cassie dan menemui anak di dalam kandungannya. Hanya saja, ketika dia mendengar Johan mengatakan perihal anaknya dapat dipertahankan atau tidak, kedua alis Ivan langsung berkerut. Senior, apa maksudmu? Apa maksudnya dapat dipertahankan atau tidak? Tanya Ivan. Alasannya sangat sederhana. Bahkan, kamu juga pasti tahu. Dengan statusmu ini, kamu tidak layak bersanding dengan nona tertua keluarga Madison. Celetuk Johan dengan entengnya. Jarak di antara kalian mungkin seperti sejauh seorang peri di kayangan dan mayat hidup yang berada di kengerian neraka terdalam. Ya, benar. Kamu bahkan tak dapat diumpamakan seperti manusia. Pokoknya, sebesar itulah jarak di antara kalian, paham? Dengan perbedaan status kalian yang begitu kontras ini, kalau kamu adalah orang tua atau kerabat dekat nona, apa kamu akan setuju? Selain itu, nona sudah dijodohkan. Ya, perjodohan yang biasa dilakukan orang tua zaman dulu. Sebenarnya perjodohan seperti ini sudah jarang terjadi dan sudah tidak lazim di masyarakat saat ini. Tapi sayangnya, nona sudah dijodohkan. Kali ini, nona dibawa pulang kembali karena dia akan bertemu dengan calon tunangannya dalam waktu 3 bulan. Johan mengatakannya sambil menyesap minumannya. Dia minum dengan sangat santai. Sedari awal, Cassie memang sudah dijodohkan. Keluarganya juga sejak awal tidak menyetujui hubungan Cassie dan Ivan. Karena itulah, Johan sama sekali tidak terkejut sebab Johan sudah memprediksi akhirnya akan begini. Tapi, kabar baiknya adalah tidak banyak orang yang tahu tentang kehamilan Cassie. Kalau ada banyak orang yang mengetahuinya, kamu akan mendapat masalah. Ivan pun kembali duduk. Dia terus memikirkan perkataan Johan ini. Setelah beberapa saat lamanya, Ivan berkata, bisakah kamu membawaku ke keluarga Madison? Aku ingin membuktikan bahwa aku layak untuk Cassie. Puh! Minuman di mulut Johan tersembur keluar. Memangnya menurutmu keluarga Madison itu seperti kafe? Tempat yang bisa kamu datangi sesuka hatimu? Kamu itu orang luar, pantaskah kamu memasuki keluarga Madison? Selain itu, kamu mau pergi ke keluarga Madison dengan kemampuanmu saat ini? Sejujurnya, kalau kekuatanmu 10 kali lebih kuat dari saat ini pun, semua akan sia-sia saja. Kalau kamu memang ingin menemui nona, hanya ada satu cara. Johan berkata. Setengah bulan lagi, seseorang dari Provinsi Beladiri akan mendatangi kerajaan Dragon Fury untuk pemilihan petarung elite. Kalau kamu bisa melewati ujian penyeleksian, kamu bisa pergi ke Provinsi Beladiri. Ketika kamu berada di Provinsi Beladiri, lingkungan di sana akan membuat kekuatanmu berkembang pesat. Kalau memang ada peluang, kemampuanmu akan makin hebat. Ketika saat itu tiba, kalau kamu beruntung, kamu mungkin dapat bertemu dengan nona. Anggur saja harus diminum seteguk demi seteguk, begitu pula dengan tujuan. Kamu harus berjalan selangkah demi selangkah. Ujian, seleksi. Dalam waktu setengah bulan. Kalau sudah lewat setengah bulan, apa masih sempat? Tanya Ivan. Ivan rasanya ingin sekali menggunakan cincin tanpa batas dan meminta bantuan Kaisar Pedang. Dia ingin segera memasuki kediaman keluarga Madison dan membawa Cassie keluar. Hanya saja, metode seperti itu terlalu berisiko. Sebab, Yavi hanya bisa membantunya sekali. Mungkin masih ada jalan lain dan beberapa petarung lain yang bisa membantunya. Karena Ivan belum pernah melakukannya, jika terjadi sesuatu, dia bisa saja harus menanggung konsekuensi yang lebih berat. Jika bukan karena keadaannya sudah mendesak sekali, dia tidak akan mau melakukannya. Kamu punya waktu sekitar 3 bulan. Johan berkata dengan serius.
Sebelum Nona dan tunangannya bertemu, anakmu akan baik-baik. Aku akan memikirkan cara untuk membantumu mempertahankan anakmu. Selain itu, penyeleksian di Provinsi Beladiri hanya dilakukan setiap 8 tahun sekali. Seleksi sebelumnya adalah 3 tahun lalu, tapi kali ini harus dipercepat 5 tahun. Karena hal ini, aku harus berusaha lebih ekstra dan memanfaatkan koneksiku. Bocah, kamu tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini, mengerti? Jadi jadwal seleksinya dipercepat 5 tahun adalah karenamu? Ucap Ivan kaget. Tidak. Johan menggelengkan kepalanya. Semua karena kamu. Kalau bukan karena masalahmu dan Nona, aku tidak akan peduli tentang urusan penyeleksian ini. Ivan, aku telah melihat kemampuanmu dan aku berharap banyak padamu. Itu sebabnya aku masih mau menolongmu setelah kamu menerima pukulanku. Aku percaya bahwa kamu akan menjadi lebih kuat dariku kelak. Tapi, kamu masih butuh waktu. Lagi pula, kamu juga perlu membuktikan dirimu kepada keluarga Madison. Mengerti? Ivan hanya bisa diam. Kemudian, sekali lagi, Ivan bangkit berdiri dan mengangkat gelasnya. Senior, terima kasih atas bantuan senior. Saya, Ivan Reed, akan selalu mengingatnya. Saya akan bersulang 3 kali untuk menghormati senior. Setelah Ivan selesai berbicara, dia menuangkan anggur ke gelasnya 3 kali berturut-turut. Ivan pun meneguknya satu persatu. Sialan. Anggurku. Melihat Ivan meneguk segelas demi segelas, Johan meringis kesakitan dalam hatinya. Anggur ini tidak murah. Melihat Ivan minum 3 gelas berturut-turut membuat Johan sakit hati. Asal tahu saja, untuk mempercepat waktu penyeleksian Provinsi Beladiri, dia telah menghabiskan banyak uang dan hampir jatuh miskin. Senior, bisakah kamu ceritakan tentang Provinsi Beladiri dengan lebih detail? Setelah minum, Ivan bertanya. Sebelumnya, dia tidak berencana untuk pergi ke Provinsi Beladiri. Karena itu, dia tidak mencoba untuk mencari tahu. Namun, sekarang berbeda. Dia harus pergi ke Provinsi Beladiri. Alasannya hanya satu. Karena wanitanya, anaknya sedang menunggunya di Provinsi Beladiri. Apapun yang terjadi, Ivan tidak bisa membiarkan wanitanya menikah dengan orang lain. Dia juga tidak bisa membiarkan anaknya menghilang dari dunia ini bahkan sebelum anak itu lahir. Jika dia bahkan tidak dapat melindungi wanita dan anaknya, lantas, dia akan terus hidup dengan dihantui rasa malu. Baiklah, aku akan menjelaskan secara sederhana dulu. Johan minum seteguk anggur dan perlahan berkata. Di Provinsi Beladiri, ada 5 kota besar, yaitu Kota Munson, Kota Cloud, Kota Trency, Kota Paavi, dan Kota Mara. Di 5 kota besar ini ditempati oleh keluarga besar dan kecil. Di antara ribuan keluarga, yang paling menonjol masuk ke dalam peringkat bintang biduk dan bintang tirani, yakni ke-36 klan bintang biduk dan ke-72 klan bintang tirani. Bab 467, terjadi masalah besar. Johan menjelaskan dengan sangat rinci. Termasuk situasi di Provinsi Beladiri. Seperti beberapa keluarga kuat dan kota tempat mereka tinggal. Di antaranya terdapat ke-36 klan bintang biduk dan ke-72 klan bintang tirani. Tentu saja, selain keluarga-keluarga ini, Johan juga menceritakan sekta-sekta dan faksi-faksi. Sebenarnya, sekta dan faksi adalah eksistensi terkuat di Provinsi Beladiri. Alasannya adalah kekuatan dari klan keluarga terbatas. Sedangkan sekta dan faksi akan merekrut anggota-anggota baru di seluruh penjuru negeri setiap tahunnya. Karena itu kekuatannya tidak terbatas, sebab ada banyak anggota baru yang bergabung dengan kemampuan yang makin hebat pula. Keluarga Madison juga termasuk dalam ke-36 klan bintang biduk. Selain itu, Johan juga memberitahu Ivan secara detail mengenai ujian dan penyeleksian di Provinsi Beladiri. Mengenai penyeleksian, sebenarnya sederhana saja. Salah satu perguruan seni Beladiri di Provinsi Beladiri akan datang langsung untuk menyeleksi. Persyaratan seleksi sangat ketat. Mereka tidak hanya menginginkan petarung kuat di kerajaan Dragonfire, tetapi mereka juga mempertimbangkan usia. Sebab, jika petarung itu baru mencapai tingkatan tertentu pada usia tertentu, dalam artian lain, menunjukkan bahwa bakat orang tersebut biasa saja. Asosiasi Seni Beladiri dan pejabat kerajaan Dragonfire masing-masing akan memilih sekelompok orang untuk berpartisipasi dalam ujian. Biasanya, usia petarung yang dipilih tidak lebih dari 50 tahun. Kalau sudah berusia lebih dari 50 tahun, pihak perguruan tidak akan menerimanya, kecuali petarung itu memang tipe yang perkembangannya terlambat. Tentu saja, pada dasarnya, orang seperti ini tidak ada. Perguruan itu bernama Akademi Dewa Surgawi. Para anggota keluarga maupun orang biasa dari Provinsi Beladiri semua ingin belajar di Akademi Dewa Surgawi. Menurut aturan, Akademi Dewa Surgawi akan menyediakan kuota bagi para petarung kerajaan Dragonfire setiap tahun. Hanya saja, kalau seleksinya diadakan terlalu sering, hanya akan ada sedikit orang berbakat yang terpilih. Oleh karena itu, biasanya hanya 1 kali dalam 8 tahun. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi para petarung seni beladiri kerajaan Dragonfire untuk melakukan perubahan. Kultivator beladiri yang tak terhitung jumlahnya merasa sangat terhormat ketika dapat melangkah memasuki Provinsi Beladiri dan bergabung dengan Akademi Dewa Surgawi. Setelah mendaftar di Akademi Dewa Surgawi, kamu dapat direkrut oleh keluarga besar dan bahkan sekta besar. Johan berkata kepada Ivan, jika dia ingin bertemu dengan Cassie, satu-satunya cara adalah mendapatkan bantuan dari sekta yang kuat atau keluarga yang kuat melalui Akademi Dewa Surgawi, yaitu menjadi sosok petarung yang terbaik di Akademi Dewa Surgawi. Hanya dengan cara ini, Ivan baru memenuhi syarat untuk memasuki keluarga Madison. Kamu tidak punya banyak waktu. 3 bulan. Aku harap kamu bisa melakukannya. Johan memandang Ivan dengan sungguh-sungguh. Bersiap-siaplah. Aku percaya kamu pasti bisa. Seharusnya, tidak sulit bagimu untuk terpilih. Terima kasih banyak, senior. Ivan mengucapkan terima kasih lagi. Setelah obrolan singkat, Ivan pun beranjak pergi. Melihat sosok Ivan yang menjauh, Johan tak ayal menghela napas. Aku hanya bisa membantumu sampai di sini.
Adapun apa kamu bisa melakukannya atau tidak, itu tergantung pada takdirmu. Johan bergumam pada dirinya sendiri setelah minum seteguk anggur. Harga yang harus dia bayar untuk membantu Ivan kali ini tidak kecil. Dia tidak akan mampu membeli anggur yang enak dalam 3 bulan ke depan. Hal yang bisa dia lakukan untuk membantu Ivan tidak banyak. Semua tergantung pada Ivan, apakah Ivan bisa memanfaatkan kesempatan ini atau tidak. Sebab, bergabung dengan Akademi Dewa Surgawi dan menjadi salah satu petarung terbaik adalah tantangan yang sangat sulit. Namun, memiliki kesempatan lebih baik daripada tidak memiliki kesempatan, bukan? Setelah meninggalkan menara taksa Kelveli, Ivan mengingat kata-kata Johan di benaknya. Dia berterima kasih kepada Johan. Meskipun hubungannya dengan Johan tidak terlalu akrab, Johan bersedia membantunya. Dan apa yang Johan katakan sangat penting bagi Ivan. Apapun yang terjadi, dia harus berusaha sungguh-sungguh nanti. Masih ada waktu setengah bulan lagi. Namun, sebelum ini, dia harus mencari tahu lokasi api penyucian Veliora dan menyelamatkan ibunya. Saat Ivan berjalan di tepi jalan raya, tiba-tiba, dia merasakan suatu firasat. Perasaan yang tidak nyaman merasuki hatinya. Apa yang terjadi? Ekspresinya agak berubah. Itu pengarah jiwa. Dia telah menanamkan mantra pengarah jiwa pada beberapa orang. Jika sesuatu terjadi padanya, orang-orang yang telah ditanam pengarah jiwa juga akan turut merasakannya. Demikian pula jika sesuatu terjadi pada orang-orang tersebut, Ivan akan merasakannya juga. Siapa yang sedang dalam masalah? Ivan memfokuskan pikirannya untuk bisa mengetahui situasinya. Raffi! Setelah merasakan fluktuasi pada mantranya, Ivan agak tertegun. Raffi berada jauh di Giant, kemampuan Raffi juga sangat kuat dan ada keluarga Walker yang akan selalu menyokongnya. Seharusnya, jika memang terjadi sesuatu di Giant, seharusnya dia tidak apa-apa, bukan? Ivan sangat kebingungan. Pada saat ini, tiba-tiba, Biseti, ponsel berdering dan bergetar. Ivan mengeluarkan ponselnya. Paman Henry! Ivan, apa kamu bisa menghubungi Danu? Sejak tadi malam, Danu tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Teleponnya tidak aktif dan dia tidak pulang. Bukankah hubungan kalian akrab? Apa kamu tahu kemana dia pergi? Di sisi lain telepon, suara ayah Danu terdengar begitu khawatir. Ivan terkejut dan entah kenapa memiliki firasat buruk. Namun, dia masih tetap menenangkan Henry dan berkata, Paman Henry, Kak Danu tidak menghubungiku. Tunggu sebentar. Aku akan segera menghubunginya dan menghubungi Paman kembali. Baiklah, aku akan menunggu kabar darimu. Setelah menutup teleponnya, Ivan segera mengirim pesan ke Danu dan meneleponnya. Namun, pesan itu tidak mendapat balasan dan panggilannya juga tidak diangkat. Ketika Ivan baru saja akan menyuruh seseorang untuk mencarinya, ponselnya berdering lagi. Kali ini, yang menelpon adalah Laird Scott. Semenjak properti grup Raspen milik Laird mulai berkembang di Giant, Laird selalu sibuk. Selain itu, Ivan pun memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Selain melaporkan laporan penting kepada Ivan, mereka hampir tidak pernah saling menghubungi di hari-hari biasa. Pada saat ini, ketika Laird menelepon, Ivan berpikir bahwa sesuatu pasti telah terjadi dan buru-buru mengangkatnya. Tuan Scott, ada apa? Tuan muda, gawat, terjadi masalah besar. Tepat saat dia mengangkat telepon, suara Laird yang panik terdengar. Tuan muda, saya baru saja mendapat laporan dari bawahan saya. Sekelompok orang menerobos masuk ke perusahaan dan menangkap paman dan bibi Anda, dan juga Presidir Ellen. Apa? Wajah Ivan berubah drastis. Siapa dia? Saya tidak tahu. Saya sudah melihat kamera pengawasan, tapi saya sama sekali tidak mengenalnya. Saat ini, saya sedang mengurus sesuatu di luar negeri, karena itu saya tidak bisa langsung kembali. Saya akan mengirimkan video dari kamera pengawasan pada Anda. Selain itu, saya sudah memberitahu beberapa keluarga besar untuk menginvestigasi seluruh kota Giant dan melakukan pencarian. Paman dan bibi Ivan telah lama bekerja di perusahaan Laird, dan Ellen adalah presidir grup Raspen. Ketika terjadi sesuatu pada mereka bertiga, begitu mendapatkan kabar, Laird langsung menghubungi Ivan dan menyuruh orang untuk melakukan pencarian. Sebab, mereka adalah kerabat Ivan dan Ellen adalah istri Ivan. Karena terjadi masalah di grup Raspen, Laird juga turut bertanggung jawab. Saat menelepon, wajahnya pucat dan dia tidak bisa duduk diam. Suaranya pun gemetar. Setelah menutup teleponnya, dia segera mengirimkan video dari kamera pengawasan ke Ivan dengan berhati-hati. Ivan pun membuka video itu. Dia lalu melihat segerombolan orang berjumlah 8 orang. Mereka menerobos masuk ke grup Raspen. Para penjaga keamanan terluka. Setelah sekelompok orang itu menemukan paman dan bibinya, mereka langsung saja membawa paman dan bibinya tanpa mengatakan apa-apa. 8 orang itu jelas bukan orang biasa. Lebih dari 100 penjaga keamanan di grup Raspen dengan mudah dikalahkan. Saat mereka akan pergi, Ellen muncul. Ellen yang mengenakan setelan kerja dengan panik berlari untuk menolong orang-orang. Sayangnya, mau bernegosiasi bagaimanapun tak ada gunanya. Bahkan Ellen juga dibawa bersama mereka. Ivan menyadari sesuatu. Pada awalnya, orang-orang ini tidak berencana untuk menangkap Ellen, tetapi setelah Ellen memanggil paman dan bibinya dan bahkan menyebutkan nama Ivan, mereka lalu membawanya. Persetan! Sorot mata Ivan menjadi muram dan napasnya berangsur-angsur menjadi berat. Dia tidak kenal orang-orang ini. Namun, target mereka jelas adalah dirinya. Selain itu, mereka juga menyerang orang-orang terdekatnya. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Ivan marah. Benar-benar marah. Dalam video tersebut, Ivan melihat bahwa pemimpin gerombolan itu tidak hanya menjambak rambut Ellen, tetapi juga menampar wajahnya. Karena itu, Ivan jadi sangat murka. Tidak peduli siapa mereka. Karena mereka berani mengusik kerabatnya dan wanitanya,
mereka harus mati. Kemudian, Ivan teringat akan Danu yang menghilang. Ivan bisa menebak bahwa kemungkinan besar kejadian itu juga merupakan ulah dari orang-orang ini. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Mantra Raffi kembali berfluktuasi. Apakah orang-orang itu menemukan rumahnya? Ibunya, ayah mertua dan ibu mertuanya sedang berada di rumah. Ivan tersentak. Kemudian, aura membunuh bahkan lebih pekat. Ivan segera menelpon Guagui. Paman Guagui, sesuatu terjadi di rumah. Aku ingin segera kembali ke Giant. Tolong siapkan pesawat tercepat untuk kembali ke Giant. Sesuatu terjadi di rumah. Guagui agak terkejut. Dia tahu bahwa Ivan tidak sedang bercanda. Karena itu, dia tidak bertanya lebih lanjut dan segera berkata. Ivan, di mana kamu? Di sekitar menara taksa Kelveli. Baiklah, kirimkan lokasimu. Aku akan segera menyuruh seseorang untuk menjemputmu ke markas militer Kelveli dan menyiapkan pesawat tempur bagimu untuk kembali ke Giant. Dalam waktu kurang dari 5 menit, sebuah mobil Ferrari merah berhenti di depan Ivan. Di mobil itu ada Jafar. Tuan muda, cepat masuk ke mobil. Pesawat tempur sudah disiapkan. Saya akan mengantar Anda ke sana. Kamu tak perlu mengantarku. Aku akan menyetir sendiri. Saat ini, Ivan tidak ingin menunda barang 1 menit pun. Bicara soal keterampilan mengemudi, dia yakin bahwa dirinya jauh lebih baik daripada Jafar. Setelah dia mengambil kuncinya, dia langsung menginjak pedal gas dan segera menuju ke markas militer Kelveli. Bab 468, bunuh dia. Giant. Di area Villa Kedamaian Surga. Di taman yang luas. Pada saat ini, ada 4 mobil yang terparkir. Mobil-mobil itu berwarna hitam legam. Di bawah roda mobil, ada bunga dan rerumputan perdu yang tergilas. Lampu depan mobil bersinar terang. Seperti anjing pemburu yang akan menerkam mangsanya, bahkan di siang hari sekalipun, terasa suasana yang begitu mencekam. Asal tahu saja, biasanya tidak mungkin mobil-mobil ini diperbolehkan masuk ke area taman. Pada saat ini, keempat mobil itu malah terparkir di sana seperti sedang menantang. Selain bunga-bunga dan pepohonan yang tergilas roda mobil-mobil ini, noda darah juga terlihat dengan jelas di tanah. Bayangan 5 bersaudara, tanpa kecuali, semuanya terluka parah. Meskipun kemampuan mereka cukup kuat dan sudah mencapai tingkat Grandmaster dan Grandmaster Agung, mereka tetap terluka dan lukanya bukan luka ringan. Di antara mereka, Nate sudah tidak sadarkan diri. Selain itu, masih ada 50 hingga 60 orang tergeletak begitu saja. Ada yang tewas dan ada yang terluka. Semua orang-orang ini adalah satpam yang diutus oleh keluarga Barnes. Pada saat ini, semuanya sudah tumbang. Tidak ada satupun yang tersisa. Tidak hanya para utusan ini. Hallie, Mabel, dan Rita berdiri berdampingan dengan begitu gentar. Raut wajah mereka begitu pucat, ketakutan, dan marah. Selain itu, ada juga pembantu pribadi Ivan, Nicky. Di depan mereka berempat. Ada Donnie dan Raffi. Dada Donnie sudah berlumuran darah dan ada pisau yang tertancap di tubuhnya. Namun, dia menggertakkan giginya dan tetap bertahan. Dia berdiri bersama Raffi untuk melindungi 3 orang biasa di belakangnya. Keadaan Raffi masih sedikit lebih baik. Namun, wajahnya juga pucat, tanpa rona sedikit pun. Situasi saat ini jelas sangat buruk. Dari sini saja dapat dilihat bahwa sebelumnya, mereka telah bertarung hebat. Dan di hadapan mereka, ada 8 orang. Ke-8 orang itu tidak terluka. Tubuh mereka berlumuran darah, tetapi darah itu bukan milik mereka. Pemimpinnya adalah orang kepercayaan Hartono, Malik. Apa kalian masih mau melawan? Di hadapan kekuatan mutlak ini, perlawanan kalian sia-sia saja. Malik tampak sangat sombong, terlihat seperti seorang berkuasa yang menatap rendah sekelompok pecundang. Raffi, bagaimanapun juga, kamu dan aku dulu berteman. Haha, aku tidak ingin membunuhmu. Kusarankan lebih baik kamu menyingkir. Kalau tidak, jangan salahkan kekejamanku. Cih! Raffi meludah. Siapa temanmu? Dulu aku memang bodoh. Meskipun aku liar, aku tidak pernah menyerang wanita biasa, anak-anak, baik tua atau muda. Malik, kalau kamu ingin membawa pergi orang-orang kepunyaan tuan muda, langkahi dulu mayatku. Sorot mata Raffi tampak garang. Raffi yang biasanya selalu tenang. Hari ini, malah menjadi begitu emosional. Tanpa dia. Karena, Raffi telah membawa masuk serigala ke dalam rumah. Ketika Malik datang ke Giant untuk bertugas, Malik segera menghubungi Raffi untuk berbincang-bincang. Saat minum-minum, Malik tidak sengaja menyebut nama Ivan. Raffi mengira Malik adalah teman Ivan, lalu Raffi pun mengatakan bahwa dia bekerja untuk Ivan dan merupakan pengikut Ivan. Malik tidak mengatakan apapun saat itu. Namun, ternyata, ketika Raffi baru saja kembali ke Villa Kedamaian Surga, Malik sudah membawa rombongannya dan menerobos masuk. Pada saat itulah dia tahu bahwa Malik bukan teman Ivan tetapi musuh. Aku tidak menyangka ternyata Raffi dulunya begitu angkuh dan ambisius malah bersedia menjadi seorang kacung. Karena kamu mau menjadi seorang kacung dan karena kita bukan lagi teman, bagaimana kalau kamu jadi kacungku? Malik menyindirnya. Raffi dulu sangat sombong dan angkuh karena ada keluarga Walker yang selalu menyokongnya di belakang. Dia pernah dengan sombong berkata bahwa dia tidak akan tunduk pada siapapun dalam hidup ini. Namun, Malik, saat itu, Malik sudah menjadi pengikut Hartono. Raffi juga pernah mengatakan bahwa masa depan seorang pengikut selamanya suram. Malik sangat kesal saat itu. Karena Raffi berasal dari keluarga Walker, Malik tidak mengatakan apa-apa. Malik tak menyangka. Selama 3 atau 4 tahun tak bertemu, Raffi juga telah menjadi pengikut seseorang. Selain itu, Raffi hanya ditugaskan sebagai seorang pengawal yang menjaga rumah. Bagaimana mungkin Malik melewatkan kesempatan untuk menghinanya? Haha!
Ekspresi wajah Raffi datar. Penghinaan Malik tidak membuatnya gentar. Manusia bisa berubah. Selain itu, meskipun dia adalah pengikut Ivan, Ivan tidak pernah memperlakukannya seperti seorang bawahan. Malik, kamu benar-benar tidak tahu malu. Saat itu, ketika kamu mengikuti tuanmu itu, kamu sampai berlutut di tanah dan menjilat tuanmu itu. Aku tidak bisa melakukan hal yang sama sepertimu. Kamu menyamakanku dengan pecundang sepertimu? Menggelikan! Di tangan Raffi ada sebilah pisau panjang. Belatinya mengilat terang di bawah terik matahari, pisaunya berwarna biru dan terpancar aura yang dingin. Ujung bilah belatinya ditujukan pada Malik. Kuulangi lagi, menyingkirlah dari villa, kalau tidak, kalian tidak bisa keluar dari Jayan. Tidak bisa keluar dari Jayan? Malik menaikkan alisnya. Haha, mungkin kamu yang tidak berkesempatan untuk melihat kami pergi. Pak Tua Daran, habisi dia. Jadikan dia pecundang lumpuh selama sisa hidupnya. Malik memberi perintah dengan nada dingin. Di sampingnya, seorang pria berusia 60 tahun segera menjawab, tanpa ragu sedikit pun, pria tua itu bergerak dengan sangat cepat hingga seolah-olah menciptakan suatu bayangan ilusi. Dalam sekejap saja, pria tua itu sudah berada di depan Raffi. Kecepatannya terlalu ekstrem. Pria tua itu jelas-jelas berusia 60 atau 70 tahun, tetapi kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Raffi. Sepertinya, orang tua ini adalah seorang petarung alam pil belenggu tingkat keempat. Dia adalah pembunuh bayaran yang disewa mahal oleh keluarga Saul. Orang tua itu sangat kuat. Reaksi Raffi sudah cukup cekatan. Dengan ayunan pisau panjang di tangannya, dia berniat untuk melawan. Sayangnya, saat dia baru saja bergerak, ada satu tangan yang sudah mengadang bagian belakang pisaunya. Ping! Kemudian terdengar bunyi dentingan yang begitu jernih, pisau panjang Raffi berdengung dan bergetar. Getaran tersebut menyebabkan rasa sakit yang tajam di lengan Raffi. Sebelum dia kembali waspada, terdengar bunyi retakan tulang di lengannya. Tulang-tulangnya hancur dalam sekejap. Pisau di tangannya telah direbut oleh Pak Tua Daran. Generasi muda terkuat di keluarga Walker? Haha! Pecundang sepertimu bahkan tak dapat memegang pisaumu baik-baik. Kalau sudah begini, apa kamu masih berani mengatakan bahwa kamu adalah yang terkuat? Pak Tua Daran menatapnya dengan sinis. Tapi, belati ini bagus juga. Ternyata pisaumu ini adalah senjata roh. Haha! Sepertinya keluarga Walker banyak menghabiskan uang untukmu. Senjata roh. Senjata roh sangat langka bahkan di seluruh kerajaan Dragon Fury. Pak Tua Dahan bisa merasakan dengan jelas bahwa pisau panjang berwarna biru itu bukan senjata biasa itu. Ketika dia memegang pisau panjang itu, dia merasa kekuatannya meningkat pesat. Pisau yang bagus. Mulai sekarang, pisau ini milikku. Pak Tua Dahan memegang pisau panjang itu dan bermain-main dengan pisau tersebut. Dia sangat menyukai pisau tersebut, tatapannya syarat akan keserakahan. Tua bangka! Kembalikan pisau biruku! Sorot mata Raffi garang. Pisau biru sangat penting untuknya, sepenting nyawanya sendiri. Sebagai petarung pengguna senjata, dia sangat marah karena dia dihina tak bisa memegangi pisaunya dengan baik. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dan menggunakan satu-satunya tangan yang tersisa. Energi roh menjadi aktif dan terkonsentrasi. Saat Malik melayangkan tinjunya dan menghantam Pak Tua Daran, hempasan angin bersiul-siul. Seorang kacung berani menyerang majikannya? Aku akan mencoba kebolehan pisau ini padamu. Pak Tua Daran tertawa menghina, laganya sudah seperti bos. Kilatan pisau bersinar. Ujung pisau tertusuk di bagian bawah perut Raffi. Darah segar pun mengalir di bilah pisau biru. Tinju Raffi bahkan tidak dapat menyentuh ujung pakaian Pak Tua Daran. Bab 469, luka berat. Tidak peduli seberapa kuat Raffi, tetapi dia baru saja menerobos ke periode akar roh. Tentu saja dia bukan tandingan Pak Tua Daran, yang berada di alam pil belenggu tingkat keempat. Ini seperti pembantaian. Dengan ayunan pisau yang ringan, Pak Tua Daran berhasil menusuk perut bagian bawahnya. Darah segar menyembur, dan Raffi mendapat luka fatal hanya dalam sekejap. Raffi! Rita sangat terkejut. Holly dan Mabel bahkan lebih ketakutan hingga wajah mereka pucat. Nikki yang berada di samping juga sangat terkejut. Ketika hal ini terjadi, dia sama sekali tidak dapat membantu. Awalnya, dia ingin menghubungi keluarga Don, keluarga Walker atau keluarga lainnya, tetapi di dalam beberapa mobil itu terdapat alat penghalang sinyal. Karena itu, dia sama sekali tak dapat meminta bantuan dan hanya bisa melihat dengan pasrah. Shoot! Melihat Raffi hampir kehilangan nyawanya, tiba-tiba, suatu senjata tersembunyi dilemparkan. Doni pun bertindak, dia menahan rasa sakitnya lalu diam-diam meluncurkan senjata tersembunyinya dan mengincar kepala Pak Tua Daran. Tatapan Pak Tua Daran beralih. Dia tidak bergerak. Ketika senjata tersembunyi itu mendekatinya, senjata itu seakan-akan dihadapkan dengan tembok tak terlihat. Senjata tersebut seketika berhenti dan melayang di udara. Sedetik kemudian, senjata tersebut pun jatuh di lantai. Wancang! Pak Tua Daran mendengus dingin. Dengan tangan kosong. Ban! Suatu kekuatan dahsyat menghantam Doni. Dada Doni membentuk cekungan, Doni terlihat seperti layang-layang yang rusak. Dia terpental terbang dalam sekejap dan menghantam dinding villa. Tubuhnya berlumuran darah dan hidup matinya tidak diketahui. Melihat adegan seperti itu, Mabel sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat pasi. Dia sontak menjerit ketakutan. Mabel yang biasanya lebih tangguh langsung menangis di tempat. Wajah Holly juga pucat pasi, dia terlihat seperti mayat hidup. Sepanjang hidup mereka hidup sebagai orang biasa-biasa saja.
Mereka tak pernah melihat kejadian yang begitu mengerikan dan berdarah-darah seperti ini. Kondisi Rita masih agak lebih baik. Sebab, dia baru saja mengalami kejadian kompetisi persahabatan di Calvary beberapa waktu yang lalu. Meskipun demikian, jantungnya masih berdebar tak karuan, dia sangat khawatir dan takut. Haha, Pak Tua Darren, kerja yang bagus. Anda benar-benar makin kuat setiap tahunnya. Malik tertawa terbahak-bahak dan terus menyanjung Darren. Dia sudah lama mengetahui kehebatan Pak Tua Darren. Namun, dia belum pernah melihat Pak Tua Darren bertarung langsung. Saat melihatnya hari ini, dia benar-benar terkagum-kagum. Dengan orang seperti Darren di sisinya, bukankah dia bisa berbuat sesuka hatinya di Giant? Bahkan dia tak perlu segan pada Raja Kota Giant, yakni keluarga Barnes. Baiklah, Pak Tua Darren, jangan buang-buang waktu lagi. Kita harus kembali ke Calvary untuk melapor. Cepat lumpuhkan dia dulu. Malik mengingatkan. Ingat, jangan membunuhnya. Buat dia jadi cacat, biarkan dia hidup. Buat hidupnya lebih sengsara daripada kematian. Malik tertawa mengejek. Sejak awal, dia tak berniat membunuh Raffi. Karena, bagi Raffi, yang selalu angkuh, terlalu percaya diri dan lahir di keluarga ternama, menjadi cacat 10 kali lipat lebih menyedihkan daripada kematian. Baiklah. Pak Tua Darren mengangguk kecil. Dengan segera, sebuah telapak tangan, dengan kejam menampar Raffi. Darren pun menargetkan titik akupuntur pusat energi di bawah perut Raffi. Ban! Terdengar bunyi yang teredam. Raffi langsung merasakan ada suatu perubahan dahsyat di dalam tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, seolah ada sesuatu yang hancur. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa di tengah laut kesengsaraan, akar rohnya hancur karena hantaman telapak tangan Darren. Jaringan-jaringan di tubuh Raffi terputus dan lenyap. Dia merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat penting yang selalu ada bersamanya. Raffi merasa hampa. Setelah beberapa kali menarik napas, ada rasa sakit yang tajam dan tak tertahankan di kaki dan tangannya serta organ internal tubuhnya. Ah! Raffi tak tahan dan memekik kencang, pembuluh nadinya timbul semua. Dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Rasanya seperti berada di penggorengan. Setiap sel, setiap saraf di seluruh tubuhnya terasa sangat panas, terasa sangat menyengat. Rasanya seperti ribuan semut menggigitnya dan ada pisau yang menyayatnya. Selain tubuhnya, ada juga penyiksaan mental. Karena, Raffi dapat dengan jelas merasakan bahwa saat Pak Tua Darren menyerangnya, dia tahu bahwa seumur hidupnya, dia tidak akan pernah bisa melakukan kultivasi lagi. Jangankan menjadi kultivator, bahkan jalan seni bela dirinya pun sudah hancur. Dia sudah menjadi seorang pecundang. Rasa sakit dan siksaan menyerang fisik dan mentalnya pada saat bersamaan. Jika orang lain yang mengalaminya, mereka sudah pasti akan pingsan di tempat. Namun, Raffi tidak. Bukan karena dia kuat. Juga bukan karena ketahanannya. Karena dia memiliki tekad yang kuat di dalam hatinya. Apapun yang terjadi. Sebelum dia mati, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini membawa ibu, ayah mertua dan ibu mertua Ivan pergi. Tuan muda, kamu ada di mana? Maafkan aku. Raffi berteriak di dalam hatinya. Dia merasakan penyesalan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Jika bukan karena dia, Malik tidak mungkin mengetahui keberadaan villa ini. Jika bukan karena dia, orang-orang di keluarga Barnes juga tidak akan gugur begitu saja. Semuanya karena dia. Selama dia masih hidup. Apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan Malik membawa orang-orang di sini pergi. Inilah tekadnya. Meskipun, pada saat ini, dia sudah sangat kesakitan dan hampir setengah ambruk, dia tetap tidak mundur barang selangkah pun. Haha! Malik menghampiri Raffi, dengan tatapan merendahkan, dia menginjak bahu Raffi. Si genius keluarga Walker? Mulai sekarang, aku akan mengganti namamu dan menyebutmu si cacat keluarga Walker. Nama yang bagus. Rasanya aku pernah mendengarnya sebelumnya. Sepertinya nama ini memang ditakdirkan untukmu. Diinjak oleh seseorang yang pernah menjadi temannya, tubuh Raffi gemetar dan hatinya sakit. Padahal dia pernah memperlakukan Malik sebagai teman sejatinya. Raffi tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, Malik akan begitu kejam padanya. Sekarang tampaknya, Malik tidak pernah menganggapnya teman. Perkam! Tiba-tiba, sambil menahan rasa sakit yang dahsyat, Raffi mengerahkan seluruh tenaganya dan secara mendadak, dia meraih Malik lalu mencekik lehernya. Karena lengah, Malik tidak sempat bereaksi. Dalam sekejap, dia telah tertangkap Raffi. Pergi dari sini! Pergi dari villa kedamaian surga! Wajah Raffi menjadi garang dan matanya memerah. Kalau tidak, aku akan membunuhnya! Namun, ancamannya tidak dihiraukan oleh siapapun. Bahkan Malik yang sedang disekapnya, tak sedikit pun menunjukkan ketakutan atau kekhawatiran. Malik malah tertawa mengejek. Dia pun berkata dengan sinis. Membunuhku? Kamu yang sekarang mau membunuhku? Ayo, coba cekik leherku. Kalau kamu bisa mematahkan leherku, aku akan sujud menyembahmu. Raffi mencoba mengerahkan kekuatan. Namun, sia-sia. Hingga detik ini, dia menyadari bahwa dia bukan lagi seorang kultivator dan tidak lagi memiliki kekuatan seorang kultivator. Di depan Malik dan yang lainnya, dia seperti seorang bayi yang bertarung melawan juara tinju dunia. Meskipun dia menggunakan pisau, dia mungkin tidak dapat menyakiti musuhnya. Pergi! Dasar pecundang! Energi roh Malik pun bergelora. Ban! Raffi tersentak dan terhempas. Saat jatuh, wajah dan tubuhnya berlumuran darah. Dan lagi, Raffi tak bisa lagi bangkit berdiri.
Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa berdiri. Apa kamu sudah mati? Padahal aku sudah berhati-hati. Aku hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatanku karena takut kamu akan mati. Tapi aku tidak menyangka aku malah membuatmu jatuh seperti ini. Penghinaan Malik sampai detik ini masih berlanjut. Karena kamu tidak membiarkan aku membawa orang-orang ini pergi, aku akan menyeret mereka pergi di depan mata kalian sekarang juga. Haha. Sambil tertawa sinis, Malik memberi isyarat pada orang-orangnya. Beberapa orang di belakangnya segera melangkah maju. Bab 470, mengamuk. Kalian! Raffi menggertakkan giginya dan memelototi orang-orang yang mendekatinya. Kalau kalian tidak mau mati, pergi! Pergi dari villa kedamaian surga! Suara Raffi sangat serak, suara itu sepertinya berasal dari tenggorokannya yang terdalam. Suaranya bergetar dan mengandung amarah. Kalau tidak, Satuan Muda kembali, kalian akan mati dengan sangat mengenaskan. Sambil mengatakannya, Raffi berusaha untuk merangkak ke depan. Meski keadaannya sudah seperti ini, dia tetap tidak menyerah. Meski dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan mereka. Dia tetap berusaha. Ini adalah tekadnya dan juga keangkuhan harga dirinya. Hahaha, Tuan Mudamu? Memangnya Tuan Mudamu bisa apa? Jelas sekali, Malik memandang remeh Ivan. Dia berada di Calvary saat ini. Kalaupun dia sempat bergegas ke sini, aku bisa menghancurkannya sampai mati. Kuberitahu, ya. Keluarga Saul telah menyiapkan perangkap mematikan untuk melawan Ivan. Dengan membawa orang-orang ini sebagai umpan, Ivan pasti akan tetap memakan umpannya. Setelah memakan umpannya, Ivan akan mati. Malik tampak sangat puas dan terhibur. Sayangnya, kamu tidak bisa menyaksikannya hari ini. Sepertinya, saat kamu kembali ke keluarga Walker, kamu pasti akan dipandang rendah dan dikucilkan. Haha. Malik tidak ingin membuang waktu lagi dan kembali berkata. Bawa mereka semua ke dalam mobil. Jangan menyisakan satu pun dari mereka dan bawa mereka kembali ke Calvary. Lalu wanita itu, bawa dia ke mobil Pak Tua Dan. Wanita yang dimaksud Malik, tentu saja adalah Nikki. Nikki masih muda dan cantik. Sosok tubuhnya sangat indah. Setiap pria yang melihatnya pasti akan menyukainya. Malik juga menginginkan wanita ini. Namun, firasatnya mengatakan bahwa wanita ini harus diberikan kepada Pak Tua Dan. Alasan pertama adalah untuk menyenangkan serta menyanjung Dan dan pada saat yang sama menunjukkan etika baiknya. Alasan lain adalah Malik tidak mungkin menang melawan Dan jika mereka harus bersaing nanti. Karena itu, lebih baik dia yang lebih dulu berinisiatif. Kalau begitu, aku berterima kasih padamu. Pak Tua Dan tersenyum. Matanya yang agresif mengamati Nikki dari atas ke bawah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membayangkan adegan tak senonoh yang akan mereka lakukan di dalam mobil. Dan pun tak ayal tertawa seperti seorang cabul. Pada saat yang sama, orang-orang Malik sudah mulai bergerak. Meskipun Raffi mencoba menghalangi, usahanya sia-sia. Mereka langsung saja melangkahi Raffi. Rita, Hallie, dan Mabel hanyalah orang biasa. Meskipun mereka tidak mau, mereka telah dibawa masuk ke dalam mobil secara paksa. Nikki, di sisi lain, mundur selangkah demi selangkah. Di tangannya, dia menggenggam sebuah belati. Kekuatan dan tingkatannya masih belum mumpuni. Jelas tidak mungkin baginya untuk membunuh orang-orang ini. Namun, dia bisa bunuh diri. Sebagai nona tertua dari keluarga Don, dia tentu saja memiliki harga diri. Dia tak masalah menjadi asisten pribadi dan pelayan Ivan. Sebab, Ivan memperlakukan keluarga Don dengan baik. Wajah Ivan juga tampan. Daripada harus melayani si tua bangka ini, Nikki lebih memilih untuk mati. Nikki menggigiti bibir merahnya lalu menaruh belati di lehernya sendiri. Jangan kemari. Kalau kalian melangkah maju lagi, aku akan bunuh diri. Ping! Namun, sebelum Nikki menyelesaikan perkataannya, sebuah batu dilemparkan dan mengenai tangan Nikki. Tangannya pun kehilangan kekuatan genggaman, sehingga belati itu terjatuh di lantai. Anak-anak buah Malik langsung menyerbunya dan menangkapnya. Mau seberapa keras Nikki berjuang untuk melepaskan dirinya, semua usahanya tak berguna. Dia pun diikat dan dibawa ke dalam mobil Pak Tua Dan. Ah! Raffi berteriak kencang. Memalukan. Sangat memalukan. Orang-orang ini benar-benar membawa pergi orang-orang di villa Ivan tepat di depan matanya. Hatinya terbakar amarah, tetapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melihat. Dirinya yang sekarang, berharap untuk mati saja. Dirinya yang selalu angkuh, tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Dia menangis untuk pertama kalinya. Dalam 10 tahun. Menangis dengan begitu pasrah. Pintu mobil pun tertutup. Mesin keempat mobil itu menderu seperti binatang buas. Mobil-mobil itu sudah siap untuk beranjak pergi. Di dalam mobil, Pak Tua Dan menatap Nikki yang diikat itu dengan tatapan serakah, mulutnya terasa kering. Dan lalu memerintahkan sopirnya untuk menaikkan kaca di antara kursi belakang dan bersiap-siap untuk melakukan aksinya. Malik yang terakhir masuk ke dalam mobil. Sebelum masuk ke dalam mobil, dia meludahi Raffi. Cuy! Pecundang! Dengan itu, dia membalikkan badannya dan hendak masuk ke dalam mobil. Namun, tepat pada saat ini. Bum, bum, bum! Tiba-tiba, dari atas langit terdengar suatu dentuman yang keras. Suara dentuman makin lama makin keras, suaranya kian mendekati posisi mereka. Terlihat jelas. Sebuah pesawat tempur yang terbuat dari baja menuju ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Pesawat tempur melesat menembus awan, meninggalkan jejak asap pesawat panjang berwarna-warni yang terlihat seperti pelangi di langit.
Dalam beberapa detik, pesawat tempur sudah berada di atas Villa Kedamaian Surga. Dalam ketinggian 100 meter, pesawat tempur itu terlihat seperti burung raksasa purbakala yang menutupi Villa Kedamaian Surga dalam bayangannya. Pemandangan seperti ini membuat Pak Tua Dan dan yang lainnya tertarik dan turun dari mobil untuk melihat. Di saat semua orang masih terperangah, tiba-tiba, pintu pesawat terbuka. Sesosok manusia berdiri di ambang pintu. Dia melihat ke bawah seperti seorang kaisar yang memandangi rakyatnya. Angin sepoi-sepoi bertiup dan pakaian orang itu berkibar-kibar. Sebelum orang-orang di bawah menyadari sosok tersebut, orang itu tiba-tiba melompat turun. Dari ketinggian 100 meter, dia melompat turun. Bam! Dengan suara yang keras, orang itu mendarat dalam hitungan detik. Lantai tempat orang itu mendarat seketika retak dan hancur. Kemudian, membentuk suatu cekungan yang dalam. Tuan muda! Raffi berusaha keras untuk memfokuskan pandangannya pada sesosok orang itu. Setelah mengenali orang tersebut dengan jelas, dia spontan berteriak. Yang baru saja datang. Bukan orang luar. Melainkan, ialah Ivan Reed. Pada saat ini, raut wajahnya sedingin es. Sepasang matanya mengamati keadaan di sana. Darah bercucuran di mana-mana, mayat bergelimang, para petarung bela diri yang terluka parah, serta taman yang porak-poranda. Makin dilihat, sorot matanya makin dingin dan niat membunuhnya makin dahsyat. Sialan! Mereka yang berani mengusik orang-orangku pantas mati! Pada saat ini, energi rohnya kian bergelora. Energi roh yang dahsyat bagai gelombang bergelora dengan Ivan sebagai pusat inti. Gelombang energi pun menyerang ke arah depan dan membuat keempat mobil tersebut terpelintir hingga rusak. Setelah itu atap mobil pun terhempas hingga hanya menyisakan kerangka mobil. Wajah Malik berubah drastis. Dia merasakan suatu intimidasi yang sangat menakutkan dan tak terlukiskan. Rasanya seperti diincar oleh dewa kematian. Padahal baru bertemu satu kali, tetapi dia sudah ketakutan setengah mati. Pak Tua Dahan juga sangat terkejut. Pengawal keluarga Barnes di sekitar yang masih bertahan hidup juga tercengang-cengang. Apakah orang ini masih seorang manusia? Hanya dengan berdiri di sana, 4 mobil itu sudah menjadi besi rongsokan? Teknik dewa macam apa ini? Ivan! Tuan muda! Ketika atap mobil-mobil tersebut terhempas, Hallie, Mabel, Rita, dan Nicky akhirnya melihat Ivan dan menangis terharu. Tubuh mereka menderita luka-luka. Darah mewarnai pakaian mereka menjadi merah. Saat Ivan melihatnya, amarahnya makin meledak dan amukannya makin dahsyat. Saat ini, dia tidak ingin bicara. Tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya ingin membunuh. Dia hanya ingin melihat darah. Dia hanya menginginkan nyawa orang-orang ini. Pak Tua Dan, dialah Ivan Reed. Cepat maju, bunuh dia. Malik ketakutan. Begitu dia merasakan aura intimidasi Ivan, Malik sangat takut hingga berkeringat dingin. Tanpa sadar dia mundur dan menyuruh Pak Tua Dan yang menanganinya. Pada saat yang sama, dia memerintahkan anak buahnya dan berseru. Kalian semua, cepat maju dan habisi nyawanya. Tuan Hartono pasti akan memberikan imbalan yang setimpal. Siapapun yang dapat membawa kepalanya, aku jamin kalian pasti dapat segera bergabung dengan asosiasi seni bela diri. Bab